Cara input transaksi. Hai sahabat Hari Retail, kembali lagi bersama kita di YouTube channel HD Pos. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan terkait untuk menu yang ada di fitur transaksi. Kemarin kita sudah belajar untuk yang di input data, sekarang kita lanjut ke menu transaksi dulu ya. Nah, untuk di menu transaksi ini nanti ada menu penjualan, ada retur penjualan, pembelian, retur pembelian, dan juga mutasi barang. Nah, tapi sebelum ke menu penjualan, kita lanjut ke menu pembelian dulu ya. Kita buka. Di transaksi pembelian ini, nanti kita pilih dulu untuk suppliernya. Kemarin kita beli buku batik ya, jadi masuknya kategori alat tulis. Itu pilihnya di PT Cahaya Abadi. Setelah itu kita tentukan untuk nomor fakturnya. Untuk nomor fakturnya ada atau tidak tergantung dari nota suppliernya. Kalau misalnya memang tidak ada fakturnya, kita tuliskan saja untuk tanggal pembelian. Misalnya 28/10/2024. Misalnya seperti ini. Nah, untuk harga termasuk PPN atau tidak, ini nanti pengaruhnya akan dicantumkan di PPN bawah ini atau tidak. Kalau misalnya memang diklik ya, nanti tidak masuk di sini. Kalau diklik tidak, nanti akan masuk di PPN bawah. Sekarang kita lanjut saja untuk diinputkan barangnya. Kita masukkan untuk kode barcode-nya dulu. Untuk pembeliannya kita misalnya untuk quantity 50 pieces. Nah, untuk harga belinya berapa kemarin sudah ditentukan. Untuk harga terakhirnya berapa ini sudah otomatis muncul. Tapi nanti kalau misalnya memang ada diskon atau memang ada pengurangan harga, nanti bisa dimasukkan di diskon ini. Atau kalau misalnya memang ada perubahan harga, nanti bisa langsung diedit di jumlah harganya berapa. Nanti tergantung di yang tertera di nota seperti itu. Nah, untuk PPN-nya di sini kosong, kenapa? Karena ini untuk harga termasuk PPN-nya dipilih ya. Kalau misalnya memang dipilihnya tidak, berarti nanti untuk harganya masuknya di PPN bawah. Nah, nanti untuk harganya di sini itu yang harga sebelum PPN kan. Untuk di video sebelumnya itu sudah aku jelaskan untuk harga sebelum PPN-nya kan 10.000. Jadi kalau misalnya memang sudah dikaitkan dengan PPN berarti dikliknya ya. Jadi nanti untuk PPN-nya di sini tidak tertera seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik simpan saja. Nah, ini kita buka untuk menu transaksi penjualan. Kita masukkan dulu untuk membernya. Kemarin sudah input data member ya, jadi kita masukkan untuk nomor membernya dulu. Setelah itu kita transaksikan untuk penjualan, kita masukkan untuk barcode-nya berapa. Nah, untuk kuantitinya ini bisa langsung diklik panah ke atas ya kalau mau pilih atau mau merubah kuantitinya seperti itu. Misalnya belinya 3 item. Nah, ini nanti bisa langsung di enter. Setelah itu, untuk diskonnya, ini adalah diskon yang diberikan kepada member umum. Kemarin sudah diatur ya untuk besaran diskonnya berapa. Jadi, ini sudah otomatis muncul. Nah, untuk pembayarannya itu bisa dipilih pembayaran tunai. Nah, jumlah uangnya misalnya 40.000. Untuk menu lainnya, kita bisa gunakan untuk beberapa menu yang ada di transaksi penjualan ini. Misalnya diklik teropong, ini untuk mencari barang, misalnya aqua. Nah, kita pilih untuk aqua galonnya, lalu kita ubah kuantitinya, misalnya belinya 3. Setelah itu beli juga untuk buku batiknya lagi. Buku batiknya beli 2 misal ya. Nah, tapi kalau misalnya kuantiti aquanya mau dirubah atau misalnya pelanggannya tidak jadi beli, itu bisa
dihapus atau bisa di-delete untuk kuantitinya. Dengan cara apa? Dengan cara diklik tombol tambah atau kurangi kuantitinya. Misalnya untuk nomor urut 1, kuantitinya 3, seharusnya misalnya 0, jadinya diklik saja 0. Nah, ini nanti di struk tidak akan muncul karena kuantitinya 0, seperti itu. Nah, untuk pembayarannya kita pilih tunai. Uangnya berapa? Kita tuliskan misalnya 30.000. Seperti itu. Nah, untuk menu-menu di bawah ini nanti bisa digunakan semuanya ya, teman-teman ya. Jadi nanti ini ada fitur bayar piutang, ada untuk full screen, ada untuk pesanan online, ada juga untuk simpan sementara, ada transaksi yang belum terselesaikan, ini bisa edit transaksi sementara, ini bisa clear layar, seperti itu. Jadi untuk menu-menu di bawah ini nanti bisa digunakan semuanya sesuai dengan kebijakan toko masing-masing. Nah, itu yang ada di transaksi penjualan. Setelah itu, kalau misalnya memang ada kesalahan transaksi atau memang misalnya toko tersebut menyediakan layanan retur penjualan, nanti bisa diklik untuk transaksi retur penjualan. Jadi nanti yang diretur mau beberapa struk atau misalnya 1 struk saja, seperti itu. Jadi nanti tinggal diketikkan saja shift-nya shift 1 atau shift berapa, nanti untuk nomor transaksinya berapa, ditukarkan di shift hari ini juga, atau misalnya ditukarkan di shift berapa, nanti tinggal diisi. Seperti itu, tinggal dibuka transaksinya saja, bisa direvisi. Setelah itu buku batiknya di retur 2, misalnya yang 2 rusak, jadi kuantitinya hanya berubah jadi 1. Nah, nanti untuk yang 25.622 ini yang dikembalikan ke customer, karena misalnya memang bukunya rusak atau kerusakan lain yang memang harus diretur, seperti itu. Nah, nanti kita klik simpan saja kalau misalnya memang sudah. Nah, nanti ini akan masuk ke laporan kasir, seperti itu. Nah, untuk di retur pembelian ini juga sama, digunakan untuk barang-barang yang memang sudah dibeli dari supplier, tapi misalnya memang ada barang yang sudah kadaluarsa atau misalnya memang barang yang reject yang memang bisa diretur, itu nanti bisa dimasukkan ke form retur pembelian, seperti itu. Jadi misalnya pembelian dari PT Cahaya Abadi, nanti yang diretur untuk barang apa, sejumlah kuantiti berapa, nah nanti bisa dimasukkan di retur pembelian lalu diklik simpan, seperti itu. Nah, kalau untuk mutasi barang ini digunakan jika toko tersebut memiliki beberapa cabang, misalnya dari toko 1 mau dirubah atau mau dipindahkan ke toko 2 dan lain seperti itu. Nah, itu bisa ditransaksikan di mutasi barang. Nah, itu saja yang bisa aku bahas di fitur transaksi. Jadi untuk fitur stock of name, laporan, keuangan, dan setting itu nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.